Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our lesson about the Indonesian political system, with the special topic today about the conclusion of our lesson for examination preparation. We talk about our last topic in Indonesian political system. There are 7 last lesson topic. First, last week we talked about the 4 reasons to the study political science for student and teenagers. And before last second week, we talk about the political recruitment in Indonesian political system. Political recruitment in Indonesian political system. And the third, we talk about the separation of powers, 3 branches in government. It is about the executive, legislative, and judicial. And the fourth, we talk about the analyzing and make examples of the implementation, the function of political system in Indonesia. Next, we had talked about the Indonesian typical democratic model. We talk about Indonesian typical democratic model. On the 6th, last week we talked about the political participation of citizens and on public policies determine government leaders. On the last, we talk about the emergence of the military on the political, economical, social justice in development countries. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini dalam perkuliahan Indonesia Political System Politik Indonesia Political System, di mana spesial hari ini kita berbicara tentang conclusion, kesimpulan dari semua materi perkuliahan yang telah kita sampaikan, dan kita mengambil 7 dari topik yang sudah kita bicarakan sebelumnya di dalam perkuliahan ini, agar mengingatkan mahasiswa untuk segera kembali mereview materi-materi yang telah disampaikan selama perkuliahan ini, untuk menontonnya kembali, memahaminya. Dan ini kita gunakan the conclusion of our lesson ini adalah untuk examination, preparation of examination. Jadi untuk persiapan mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir tentunya di mata kuliah ini, di perkuliahan ini. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kembali topik-topik yang kita bicarakan di 7 minggu terakhir, ya, 7 pertemuan terakhir. Minggu lalu kita bicara tentang 4 reasons to study political science for college and junior student. Jadi kita telah bicara tentang alasan-alasan ya yang urgent, yang penting, kenapa kita harus belajar ilmu politik dengan benar, dengan baik, ya, terutama untuk mahasiswa dan juga untuk generasi muda, agar berpolitik itu dengan ilmunya, ya, bukan berpolitik praktis tanpa ilmu misalnya. Ya, jadi bagaimana generasi muda kita ini diajarkan melalui perkuliahan ini berpolitik dengan ilmunya, bahwa ilmu politik mengajarkan manusia, ya, untuk berpolitik dengan santun, dengan baik, ya, dengan mekanisme yang benar, sehingga tidak ada lagi
stigma-stigma negatif tentang politik atau mempraktekkan hal-hal yang negatif dari sikap atau perbuatan, tindakan dalam kegiatan politik. Nah, sebelumnya kita juga bicara tentang political recruitment in Indonesia political system. Bagaimana rekrutmen politik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin politik, pejabat-pejabat politik di Indonesia ini, bagaimana proses rekrutmen yang benar, bagaimana proses yang baik, melalui saluran apa, ya, memerlukan persyaratan apa, sehingga political recruitment, rekrutmen politik untuk orang-orang bisa menjadi pemimpin politik atau menjadi pejabat politik di Indonesia ini menjalani prosedur, mekanisme yang benar, mempersiapkan diri dengan baik sehingga terpilih nanti, ya, melalui proses yang baik, proses yang benar, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tentunya ideal, yang baik, ya, yang bermoral untuk memimpin bangsa, memimpin daerah, memimpin segalanya di Indonesia ini. Nah, kemudian kita juga bicara tentang 3 minggu yang lalu terakhir, separation of powers, 3 branches, executive, legislative, and judicial. Jadi bahwa ada separation, ya, jadi ada pendistribusian kekuasaan, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan dalam pemerintahan ini agar dapat berjalan dengan baik, dengan seimbang, ya, balances of power, yaitu antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga judicial, ya. Jadi adanya lembaga yang memang diberikan kewenangan kekuasaan untuk membuat aturan, ada lembaga untuk menjalankan aturan, dan ada juga lembaga yang mengawasi, ya, melakukan penghakiman jika terjadi pelencengan dari aturan yang telah ada, yang telah ditetapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini, terutama tentu landasan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus mengetahui adanya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, yang lembaga ini memiliki kewenangan kekuasaan, ya, sebagai balancing of power, ya. Jadi adanya keseimbangan kekuasaan untuk bisa bekerja dengan baik, tidak ada kekuasaan yang dominan sehingga bisa saling mengawasi, ya, baik yang membuat aturan, menjalankan aturan, maupun yang mengawasi jalannya aturan tersebut dijalankan dengan benar sesuai dengan konstitusi dan aturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita juga bicara tentang analyzing and make example of the implementation of function of political system in Indonesia. Jadi kita bicara tentang melakukan analisis, membuat contoh bagaimana fungsi-fungsi implementasi dari fungsi sistem politik dijalankan di Indonesia. Tentu banyak fungsi sistem politik, ya. Apakah itu komunikasi politik, penyaluran aspirasi dan sebagainya, itu bisa dilihat, ya, di materi yang telah kita berikan dan telah dilakukan bagaimana menganalisis implementasinya di dalam kehidupan sistem politik Indonesia. Ini tentunya menjadi bekal yang sangat baik untuk melakukan analisis nanti di dalam mengikuti, melaksanakan atau mengerjakan soal-soal yang akan dibuat di dalam ujian akhir nanti. Kemudian juga kita bicara tentang Indonesian Typical Democratic Model. Ya, 5 minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana sebenarnya model demokrasi di Indonesia ini. Tentu akan dikaitkan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, bagaimana demokrasi Pancasila itu sebenarnya? Apakah sama dengan demokrasi yang dilaksanakan di negara lain? Atau kita mempunyai karakteristik sendiri sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Nah, apakah ini masih berjalan sampai sekarang? Ini menarik untuk kembali dipahami, ditonton, dipahami, sehingga nanti bisa memahami hal ini dengan
sangat paripurna, sempurna ya dalam memahami Indonesian Typical Democratic Model. Selanjutnya 6 minggu yang lalu kita juga bicara tentang political participation of citizen on public policies determine government leader. Kita bicara juga bagaimana seharusnya warga negara ini berpartisipasi dalam politik, bagaimana bentuk partisipasinya, dan bagaimana sehingga dia bisa ikut berpartisipasi, apa saja partisipasinya, terutama di dalam public policies ya, kebijakan-kebijakan publik yang ada, keterlibatan warga negara baik dalam proses aspirasi pembuatan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Kemudian juga bagaimana partisipasi yang menentukan bagi government leader di Indonesia. Jadi masyarakat itu harus menyadari bahwa mereka memiliki hak, memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi government leader di Indonesia, siapa yang jadi pemimpin ya, pemerintah ya, siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah, itu semuanya akan tergantung juga dari political participation of citizen, bagaimana partisipasi masyarakat di dalam kehidupan politiknya. Kemudian di last 7 weeks ya, 7 minggu terakhir juga kita bicara tentang the emergence of the military on the political, economic, and social justice in developing countries. Jadi kita juga bicara bagaimana bagaimana kehidupan politik ya, bagaimana militer itu sering terlibat dalam kehidupan politik. Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa yang menyebabkan terpaksanya militer atau masuk dalam kehidupan politik dan bagaimana bentuk keterlibatan militer itu dalam kehidupan politik. Itu terutama di negara berkembang ya. Itu sering terjadi karena situasi dan kondisi bahwa militer akan dapat masuk dalam kehidupan politik atau mempengaruhi kehidupan politik di suatu negara, termasuk negara demokrasi, terutama di negara berkembang. Nah, bagaimana juga di Indonesia, apakah hal tersebut terjadi, apakah hal tersebut kita alami? Tentunya itu dapat menjadi unit analisis kita tersendiri di dalam kehidupan kita berbangsa negara, sehingga dengan mempelajari hal-hal tersebut di atas tadi, ada 7 topik yang terakhir untuk dapat dipahami ya, betul-betul dipahami, ditonton ya, dipahami, sehingga nanti ini betul-betul menjadi bekal untuk menghadapi ujian akhir, di mana kita akan meminta mahasiswa betul-betul menjawab secara murni berdasarkan pemikirannya, analisisnya, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan di dalam mata kuliah ini, sistem politik Indonesia, sehingga betul-betul jawaban itu berbobot ya, bernilai, analisisnya, pemikirannya bagus kalau memahami materi yang telah disampaikan. Jadi silakan persiapkan diri baik menghadapi ujian yang akan segera kita laksanakan serentak. Saya berharap ini betul-betul murni jawaban-jawaban berdasarkan pemahaman ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan ini, bukan berdasarkan copy paste, nyontek atau menggunakan teknologi, Google dan sebagainya. Tidak diharapkan dalam ujian ini. Betul-betul murni dari pemahaman, apa adanya yang dipahami itulah yang dijawab, agar jawaban ini betul-betul akan menjadi indikator sejauh mana mahasiswa memahami apa yang telah disampaikan selama perkuliahan ini. Saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatiannya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir. Semoga semua sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.